Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang koloid. Kalian semua tahu nggak sih apa itu koloid? Koloid adalah campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Koloid sistemnya terbagi menjadi dua fase, yaitu yang pertama ada fase terdispersi atau terlarut, yaitu zat yang didispersikan bersifat diskontinu atau terputus-putus. Yang kedua itu ada medium dispersi, yaitu pelarut, yaitu yang zatnya menjadi medium untuk dispersi bersifat diskontinu atau berkelanjut. Selanjutnya di sini ada perbedaan koloid larutan suspensi. Yang pertama dari perbedaan koloid. Yang pertama ada satu heterogen, kedua dimensinya antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Yang ketiga tersebar merata, keempat tidak memisah jika didiamkan, yang kelima dapat dilihat dengan mikroskop ultra, yang keenam tidak dapat disaring. Selanjutnya di sini ada perbedaan larutan. Yang pertama homogen, kedua dimensinya kurang dari 1 nanometer, yang ketiga tersebar merata, yang keempat tidak memisah jika didiamkan, yang kelima tidak dapat dilihat dengan mikroskop ultra, yang keenam tidak dapat disaring. Selanjutnya di sini ada perbedaan suspensi. Yang pertama heterogen, kedua dimensinya lebih dari 100 nanometer, yang ketiga mengendap, keempat memisah jika didiamkan, yang kelima dapat dilihat dengan mikroskop biasa, yang keenam dapat disaring dengan saringan biasa. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat koloid. Yang pertama ada efek tidal, itu efek yang memantulkan refleks cahaya berkat partikel-partikel koloid. Yang kedua ada gerak Brown, partikel-partikel koloid akan bergerak secara acak dengan jalur patah-patah atau zigzag dalam medium terdispersi. Yang ketiga ada adsorpsi, peristiwa menempelnya partikel bermuatan atau ion pada permukaan koloid. Adsorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Lalu yang terakhir atau yang keempat ada koagulasi. Koagulasi adalah proses rusaknya sistem koloid yang ditandai dengan proses penggumpalan akibat terbentuknya partikel-partikel yang lebih besar ukurannya daripada ukuran koloid, lebih besar dari 100 nanometer. Selain bermanfaat, koloid juga dapat menimbulkan masalah seperti masalah polusi. Contoh polusi itu ada polusi udara. Contoh dari polusi udara itu ada debu. Yang pertama dapat membentuk koloid di udara berupa aerosol padat yang menurunkan kualitas udara, mengganggu kesehatan paru-paru, dan dapat merusak hutan. Terus yang kedua itu asap dan kabut dapat membentuk koloid di udara berupa aerosol cair yang dapat mengakumulasikan gas-gas beracun seperti SO2 dan NO yang dapat merusak lingkungan dan menyebabkan hujan asap. Terus yang ketiga itu asbut atau smog, yaitu gabungan asap dan kabut yang menyebabkan tertahannya pergerakan naik asap. Asap yang tertahan dapat terakumulasi di udara dan terhirup oleh manusia dan hewan. Selain di udara, dalam air juga terdapat koloid, yaitu salah satunya itu adalah pengendapan ion-ion mineral, di mana dari pengendapan ion tersebut dangkal dasar sungai atau danau dapat terkurai, yang merupakan jadi contoh dari buih padat. Dan juga ada juga penyebaran mikroorganisme, di mana mikroorganisme tersebut teremulsi ke dalam air, yang membuat para organisme asli dalam air kehilangan sumber makanan mereka. Dan ketiga adalah sisa makanan atau hewan, di mana zat padat yang menjadi sol ke dalam air, di mana terurai dalam air, menjadikan air tersebut fatal buat para organisme asli yang ada di dalam air tersebut. Jenis-jenis koloid. Jenis koloid berdasarkan fase terdispersinya. Koloid terbagi dari 3, yaitu sol, fase terdispersinya padat, lalu ada emulsi, fase terdispersinya adalah cair, lalu ada buih, fase terdispersinya adalah gas. Nah, terdispersi sendiri adalah zat yang menyebar atau terdistribusi secara merata dalam suatu zat lain. Sedangkan untuk medium pendispersi adalah zat yang menjadi tempat atau media penyebaran fase terdispersi.
Nah, berdasarkan hal itu, fase terdispersi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, pada fase terdispersi padat dengan medium padat akan menghasilkan jenis sol padat dengan nama lain yaitu sol padat. Untuk fase terdispersi padat dengan medium terdispersi padat akan menjadi jenis sol cair dengan nama sol. Selanjutnya itu fase dispersi padat dengan medium terdispersi adalah gas, maka akan menghasilkan jenis sol gas dengan nama lain yaitu aerosol padat. Nah, selanjutnya pada fase dispersi cair, medium pendispersinya adalah padat, maka akan menghasilkan jenis emulsi padat dengan nama lain yaitu gel. Selanjutnya, fase dispersi cair dengan medium cair akan menghasilkan jenis emulsi cair dengan nama emulsi. Selanjutnya, fase terdispersi cair dengan medium pendispersi adalah gas, maka akan menghasilkan jenis emulsi gas dengan nama lain yaitu aerosol cair. Setelah itu ada fase terdispersi gas. Nah, fase terdispersi gas bisa mempunyai dua medium dispersi, yaitu adalah dispersi padat sama dispersi cair. Nah, untuk dispersi padat, jenisnya itu bernama buih padat, dan sedangkan untuk dispersi cair merupakan buih cair. Oke. Pada video tersebut, terjadi pembuatan koloid secara dispersi. Dispersi adalah proses penyebaran partikel-partikel suatu zat ke dalam zat yang lain, sehingga membentuk campuran yang merata. Pada video tersebut, fase terdispersinya adalah susu, yang dimana susu mengandung protein, lemak, dan zat-zat lain, yang secara umum termasuk ke dalam zat cair. Sedangkan untuk medium pendispersinya adalah air. Pada video tersebut, susu dicampurkan ke dalam air. Nah, karena susu mengandung lemak, maka partikel-partikel lemak dalam susu akan menyebar secara merata ke dalam air. Nah, karena lemak tidak terlarut dalam air, maka partikel-partikel lemak tersebut akan tetap berada dalam bentuk butiran kecil yang yaitu berukuran koloid, yaitu 1-100 nanometer. Nah, karena baik fase terdispersinya maupun medium pendispersinya sama-sama cair, maka jenis koloid yang dihasilkan adalah jenis koloid emulsi. Dalam praktik ini, ditunjukkannya zat yang terdispersi, yakni gas, yang didispersikan oleh zat cair, yakni adalah air yang ditambah sabun. Ketika campuran air dan sabun itu diaduk, partikel-partikel gas di udara masuk ke dalam campuran air dan sabun tersebut. Hasil dari campuran ini menghasilkan buih-buih yang mengambang di atas campuran air yang tambah sabun itu. Buih-buih tersebut merupakan contoh dari koloid buih. Dalam praktik ini, partikel saus menjadi fase terdispersi dan air adalah medium pendispersi. Ketika saus dicampur dengan air, partikel-partikel saus terdispersi ke dalam air membentuk suspensi yang stabil karena ukuran partikel saus lebih rendah kecil daripada suspensi kasar, tetapi lebih besar daripada larutan sejati. Sistem ini menjadi koloid. Pada video tersebut, fase terdispersinya adalah parfum, yang dimana parfum mengandung partikel-partikel cairan pewangi yang sangat kecil, sedangkan untuk medium pendispersinya adalah udara. Nah, parfum dan udara akan menghasilkan jenis koloid, dikarenakan partikel-partikel cairan pewangi dalam parfum tidak sepenuhnya larut dalam udara, melainkan terdispersi sebagai bentuk kecil dan tersebar secara merata. Nah, pada jenis campuran ini akan menghasilkan jenis aerosol cair, dikarenakan fase terdispersinya adalah parfum yang dimana termasuk zat cair, sedangkan untuk medium pendispersinya adalah udara atau gas.